Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1B di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 52. Kebetulan di sini kita diberi tugas untuk mewawancarai perusahaan swasta yang sudah menerapkan budaya kerja. Di sini kita memilih Quantum Ponsel karena salah satunya Quantum Ponsel jika dilihat di sini sudah berdiri dari tahun 2004 dan berkembang hingga memiliki 4 cabang. Kayak sebelumnya di sini ada Bu Fitri Dwi Ramdhani, kemudian ada saya Imam Firdaus, ada Pak Yoman Abdullah, dan Pak Muhammad Ridho, dan juga Pak Sandi Setiawan. Mungkin izin untuk yang pertama mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu ya dari Pak Wawan Sopran sendiri di Quantum Ponsel sebagai apa dan mulai dari kapan? Langsung. Ya, boleh langsung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang eh, telah mengundang saya untuk berkontribusi di dalam wawancara terkait dengan usaha. Usaha ya, usaha apa namanya? Usaha pengusaha barangkali begitu, perusahaan yang bergelut di bidang eh, sesuai dengan tugas yang diberikan dalam pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, saya bergabung dengan Quantum Ponsel itu sejak dari 2010 kalau tidak 2007 kalau tidak salah. Kebetulan Quantum sendiri adalah perusahaan yang sifatnya personal eh, di bawah pengelolaannya di bawah CP Lili Arkatamagraha menjadi satu sektor usaha yang dikelola oleh CP tersebut. Kebetulan dikelola bersama-sama keluarga dan saya mendapatkan tugas untuk pengelolaan SDM. Barangkali bahasa kerennya di manajer personalia, sekalipun tidak secara langsung kemudian terlibat di dalamnya. Dan ini baru didefinitifkan sebagai manajer personalia itu baru 3-4 tahun ke belakang. Karena awalnya perusahaan atau usaha dalam kuantum ponsel ini belum belum secara definitif apa ya diakui sebagai perusahaan yang besar barangkali itu dengan komposisi peraturan sesuai dengan ruang lingkup di bidang bisnis. Bapak Ibu sekalian bahwa Quantum Ponsel ini bergerak di bidang layanan jasa dan penjualan retail, jasa perbaikan ponsel atau kalau sekarang barangkali gadget ya, dan kemudian penjualan spare part yang dibutuhkan untuk para teknisi dan juga customer. Alhamdulillah sejak berdirinya dari 2004 kemudian berkembang sejak tahun 2017 lah. Itu sudah baru mulai bergerak ke penjualan retail 2017, 2018 kemudian buka cabang di Sukabumi, kemudian 2022 buka cabang di Tasik dan kemarin baru buka kita 2024 itu 2025 ini di Purwakarta. Ya Alhamdulillah dari sisi SDM terutama tidak kurang dalam satu cabang itu membutuhkan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 teknisi untuk melayani jasa perbaikan dan kemudian 5 sampai 6 orang
customer service. Jadi dari sisi pengelolaan SDM-nya yang dibutuhkan itu demikian antara teknisi dan customer service. Kemudian satu orang kepala toko. Jadi sejauh ini Quantum di 4 cabang ini mengelola sumber daya manusia kurang lebih sekitar di 4 sampai 50 orang lah. Begitu berikut dengan yang di Cianjur. Nah, tentunya ketika sebuah usaha sudah mengelola eh, eh, banyak orang, banyak sumber daya yang kemudian diaktifkan dalam usaha itu, eh, setidak-tidaknya harus ada pengelolaan yang bisa memberikan kepuasan baik kepada karyawan sebagai SDM yang menopang perusahaan, juga kepuasan bagi perusahaan atas kinerja dari apa namanya ke SDM sendiri sebagai ujung tombak dalam usaha yang dilakukan oleh Quantum Ponsel ini. Barangkali sebagai trigger dalam diskusi ini dan dalam wawancara ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya dipersilakan untuk apa namanya uh, uh, tema berikutnya ke Pak Imam kembali. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Wawan atas Suaranya jelas, Mbak hari ini. Ikat? Ya, cukup jelas, cukup jelas. Oke. Boleh selanjutnya dilanjut oleh Bu Fitri mungkin ya. Bu Fitri boleh dilanjut terkait pertanyaan-pertanyaannya. Halo, Bu Fitri, mungkin sinyalnya. Eh, Kalau untuk nilai budaya kerja sendiri di Kuantum, nilai atau budaya kerja apa yang dijunjung tinggi gitu di Kuantum Ponsel itu? Oke, secara prinsip tentunya eh, kita juga memfilter SDM itu terutama dari aspek etos kerja ya, yang kemudian etos kerja itu dibentuk eh, selama mereka bergabung ya. Dari mulai awal bergabung itu sudah kita berikan apa ya pendampingan lah agar mereka memahami eh, area kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga bahwa sejauh ini kita melakukan rekrutmen eh, terutama untuk teknisi ya, untuk teknisi perbaikan handphone itu tidak bisa langsung mencari orang yang potensial, memiliki keterampilan atau skill yang mumpuni di bidang perbaikan handphone. Karena ada budaya yang luar biasa, barangkali apakah ini juga terjadi di skill yang lain. Ketika seorang teknisi itu sudah merasa ahli, ketika seorang teknisi sudah merasa ahli, maka konsekuensinya adalah eh, cost apa ya, cost SDM menjadi meningkat gitu, dan mereka memiliki daya tawar yang cukup tinggi gitu. Karena menganggap bahwa keterampilan mereka bersentuhan langsung dengan pendapatan perusahaan gitu. Oleh karena itu, yang budaya yang kita kembangkan, kita melakukan rekrutmen terhadap lulusan SMA yang fresh graduate tanpa memperhatikan apakah mereka memiliki keterampilan, sudah memiliki keterampilan memperbaiki gadget saat ini atau tidak. Karena kita memfasilitasi mereka, membiayai calon tenaga teknisi itu untuk mengikuti pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini kemudian budaya etos kerja, kemudian kita terapkan, sudah kita titipkan juga kepada lembaga pelatihannya bahwa ini akan dibentuk, akan menjadi karyawan tetap di tempat kami begitu. Yang kedua, selain daripada etos kerja, tentunya karakter, eh, kejujuran, kedisiplinan, itu yang kita tekankan juga kepada mereka. Sejauh ini, walaupun dengan jam kerja yang lebih daripada jam yang biasanya, alhamdulillah, etos kerja itu terbangun
kemudian kedisiplinan, terutama kejujuran, karena yang namanya layanan itu apa namanya kita mengelola berbagai barang yang dimiliki oleh pemiliknya adalah customernya sendiri. Sehingga kalau SDM kita tidak berlaku jujur, maka akibatnya akan sangat fatal. Oleh karena itu, budaya jujur itu sangat ditekankan kepada para SDM yang dilibatkan di perusahaan kami. Kurang lebih begitu. Baik, selanjutnya, Pak Imam. Boleh Bu Fitri langsung dibutuhkan saja. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya salam kenal Pak, saya Fitri. Iya, sama-sama. Eh, Terima kasih Pak sudah berkenan untuk hadir pada agenda wawancara kita pada hari ini. Mohon izin bertanya Bapak, kira-kiranya tadi kan cukup menarik ya Pak perjalanan dan perjuangan daripada Quantum Concept ini. Kira-kira ada atau tidak atau enggak tantangan apa yang cukup besar gitu yang dihadapi oleh Quantum Concept ini Pak kiranya? Baik, luar biasa memang tantangannya ya kalau kita berbicara tentang apa namanya itu eh, tantangan ya barangkali di dunia usaha pergerakan apa namanya pergerakan kompetitor ya atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama sehingga yang tadinya kita ada di Blue Ocean eh, perusahaan ini sekarang menjadi di Red Ocean betapa apa namanya betapa eh, persaingan itu menjadi tantangan yang cukup luar biasa bagi pengelola terutama bagi kepala-kepala toko yang langsung bersentuhan dengan di lapangan gitu. Nah, tantangan terbesar itu adalah keterlibatan bukan keterlibatan kehadiran kompetitor yang dalam ini melakukan strategi persaingan harga di pasar itu tidak fair gitu. Pada akhirnya itu menjadi apa ya? Menjadi hukum rimba. Kompetitor yang atau pengusaha yang modalnya tinggi itu biasanya membuang uang itu di awal itu cukup lumayan besar. Biasanya begitu. Jadi intinya tantangan terbesar kita adalah bagaimana menghadapi kompetitor tuh, bagaimana menghadapi kompetitor dengan langkah strategi menjatuhkan harga pasaran. Lalu kemudian yang kedua dari sisi layanan. Dari sisi layanan tentunya bagaimana kita menciptakan atau membentuk karakter, membentuk keterampilan SDM itu selalu up to date, gitu. Seiring dengan perkembangan teknologi gadget saat ini. Kalau tidak begitu ya kami akan tertinggal. Gitu. Begitu Bu, kurang lebih. Terima kasih Bapak. Berarti memang selaras mungkin ya Pak. Kami di ASN juga dituntut mungkin Pak untuk beradaptasi sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Berakhlak ya, ini salah Betul. satunya itu adalah adaptif Pak. Menyesuaikan diri Betul. dengan perubahan zaman. Ternyata selaras Ya, ya Pak ya. Terima kasih Bapak. betul. Betul, betul, betul. Pak Imam. Oke, mungkin tadi udah di highlight juga ya mengenai implementasi juga kayaknya banyak di perusahaan swasta dan juga implementasi di kita sebagai CASN juga kurang lebih mungkin sama gitu ya. Mungkin terakhir bisa diminta diceritakan gitu contoh nyata penerapan budaya kerjanya dalam memberikan layanan kepada pelanggan, kemudian sejauh mana budaya kerja itu berkontribusi terhadap keberhasilan dan rencana pengembangan kuantum ponsel ke depan. Mungkin sejauh ini kuantum bisa berhasil membuat 4 cabang gitu yang ya hitungan tahunnya sudah cukup lama juga. Mungkin seperti itu.
Baik, contoh real misalnya dalam layanan jasa perbaikan. Kejujuran yang dimaksud adalah upaya yang tidak dilakukan untuk apa namanya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari customer. Misal, sebetulnya kerusakan yang di kerusakan yang terjadi pada pada unit gadget customer itu misalnya itu apa namanya itu tidak membutuhkan eh, biaya yang tinggi. Ini kita selalu tekankan kepada pada pada teknisi itu bahwa kalau dalam menetapkan harga jasa perbaikan itu kita jangan terlalu mengambil apa namanya itu keuntungan yang fantastis sehingga nanti itu yang akan membuat customer tidak kembali gitu karena merasa kemahalan. Eh, di dunia teknologi yang semakin terbuka, itu akan sangat mudah sekali kecurangan itu kemudian diungkapkan oleh customer, seandainya itu terjadi begitu. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya perbaikan itu hanya tidak berbiaya besar, modalnya misalnya, tetapi kemudian memiliki resiko yang besar. Contoh misalnya, kasus eh, kerusakan pada gadget yang saat ini misalnya harga gadgetnya 15 juta seumpama. Kemudian kerusakannya itu tidak bisa memproses charging. Sebetulnya itu enteng sebetulnya gitu ya. Karena yang diganti rasio kerusakannya itu kalau tidak di dalam konektor chargingnya paling banter kerusakan terberat itu ada di chip chargingnya. Tuh. Ternyata misalnya teknisi itu menemukan bahwa kerusakannya itu ada di konektornya. Konektornya itu nggak lebih harganya dari 15.000 gitu. Tetapi karena harga gadgetnya 15 juta, itu resiko membukanya itu membuka atau melakukan prepare dalam perbaikan itu resikonya cukup fatal gitu. Jadi di sini ada apa peran kejujuran yang dimaksud adalah bagaimana caranya ini menjelaskan kepada customer itu agar mereka mampu memahami apa yang situasi yang dihadapi oleh teknisi. Ketika kita dibebankan harga biayanya terlalu murah juga, seandainya ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan, ya otomatis bahwa yang bersangkutan atau teknisi atau perusahaan akan harus bertanggung jawab atas kerusakan tambahannya begitu. Nah, inilah kemudian yang selalu kami tekankan kepada para teknisi itu agar perlakuan jujur itu juga tidak tidak yang paling terutama itu tidak kemudian memanfaatkan ketidaktahuan customer untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh kasusnya seperti tadi, kurang lebih. Cukup kira-kira? Cukup, Bapak. Luar biasa, Masya Allah. Kagum-kagum, Pak. Ternyata sangat legendaris gitu. Quantum ponsel ini berdiri sudah bertahun-tahun, melewati perkembangan zaman. Apalagi sekarang teknologi begitu cepat mungkin ya, Pak ya. Jadi itu Iya, satu betul. tantangan harus berinovasi dan lain sebagainya. Saya rasa yang lain ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau dicukupkan? Kalau dari saya mungkin cukup Bu Fitri. Oh iya, baik. Pak, Bapak terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas Sama-sama. Iya. waktunya dan mari kita sama-sama doakan semoga Quantum Ponsel semakin berjaya ke depannya dan semoga Amin. eh, Iya, amin. dalam keadaan sehat serta tadi nilai budaya jujur itu senantiasa ada dalam hati kita masing-masing. Bapak, Amin. sebelum diakhiri mungkin izin foto bersama terlebih dahulu Pak untuk Silakan, Mangga. Oke. Pak Rido dan Pak El Sandi boleh dinyalakan. tadi Pak El Pak Hilman, dulu akhirnya. Pak Hilman,
Tolong Pak Rido, Pak Hilman, Pak El, cukup mungkin ya Pak, nggak apa-apa. Ya, Jadi boleh. kita mulai ya, foto bersama senyum terbaik, satu, dua, tiga. Oh, oke, baik. Terima kasih semuanya, Bapak. Saya haturkan terima kasih banyak. Sekali lagi, Terima kasih kembali. Ya. akhiri sesi wawancara kita pada hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.